Halo semuanya, di video ini gua akan menceritakan alur cerita action tentang pembalasan dendam seorang mantan pembunuh bayaran yang handal yang telah pensiun dan memilih kehidupan baru. Dan dia baru saja kehilangan istri tercintanya. Sebelum meninggal, istrinya pun memberikan hadiah terakhir untuk John berupa seekor anak anjing bernama Daisy. Istrinya berharap Daisy bisa membantu John mengatasi kesedihannya. Namun tak disangka, pemuda bernama Yosef membunuh anjing dan mencuri mobil. Dan ini memancing insting pembunuh John untuk kembali bangkit. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Yuk kita simak videonya guys. Film dibuka dengan memperlihatkan tokoh utama bernama John Wick yang tampak terluka dan tak berdaya seperti habis berperang atau bertempur. Dan di sini dia sedang memutar video memori di mana di dalam video tersebut ada seorang wanita yang berbicara dengannya. Pindah ke rumah John, di sini tampak keseharian John yang menjalani kesehariannya seperti manusia pada umumnya. Di sini terungkap bahwa wanita di video tadi adalah memang istrinya yang sudah meninggal karena terkena penyakit. Berpindah ke sebuah pemakaman, di sini John menghadiri pemakaman istrinya yang telah meninggal akibat terkena penyakit. Setelah selesai menghadiri pemakaman istrinya, John tampak ditemui oleh teman lamanya bernama Markus, dan Markus mengucapkan bela sungkawa atas kematian istrinya. Ketika John Wick bertanya kenapa Markus ada di sini, Markus hanya menjawab dia hanya menjenguk teman lamanya yang ternyata Markus sendiri adalah juga seorang pembunuh bayaran. Doing here, Marcus? Just checking up on an old friend. Ketika malam tiba di rumah John, ada tukang paket yang mengantarkan sebuah paket yang isinya adalah seekor anjing peliharaan. Paket itu adalah pemberian terakhir dari istri John sebelum dia meninggal. Dan itu dimaksudkan untuk menemani kesepian John sepeninggal istrinya tersebut. Dan untuk menemani masa pensiun John Wick sebagai pembunuh bayaran. Mendengar hal tersebut, John merasa tersentuh dan menangis dan akan menjaga anjing itu dengan segenap jiwa dan raganya. Setelah pagi tiba, si anjing bernama Daisy tersebut memanggilkan John untuk melakukan rutinitas seperti biasa. Berpindah ke sebuah pom bensin, di sini John mengisi bensin untuk mobil kesayangannya. Dan tampak ada segerombolan pemuda yang tengah mengisi bensin juga. Tak disangka, seorang pemuda bernama Yosef tertarik dengan mobil si John dan berniat untuk membelinya. Namun John pun menyampaikan dia tidak berniat untuk menjual mobil tersebut karena itu mobil kesayangannya. Merasa agak kesal, Yosef mengeluarkan bahasa Rusia yang artinya sedikit kesal dengan John. Namun John pun ternyata mengerti dan bisa membalas bahasa Rusia tersebut karena John sendiri dulunya adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Hampir terjadi ketegangan, namun teman pemuda yang tadi melerai hal tersebut. Berpindah ke sebuah pacuan pesawat udara, di mana untuk mengalihkan kekesalan, adrenalin, nafsu membunuh, dan yang lainnya, John pun mengalihkannya dengan menancap gas mobilnya tersebut di pacuan, dan itu sedikit membuatnya tenang. Malam pun tiba. Tak disangka, ternyata gerombolan pemuda tadi siang dan teman-temannya masuk ke rumah John dan menghajar John serta membunuh anjing kesayangan John serta mencuri mobil kesayangannya. Mereka pun menghajar John yang pada saat itu dipukul dari belakang. Tanpa mereka tahu siapa John sebenarnya, mereka pun sebenarnya telah menggali kubur mereka sendiri. Berpindah ke sebuah hotel, Yosef dan temannya pun bertemu dengan bos bengkel yang bernama Aurelio dan meminta mereka untuk memberikan STNK BPKB baru untuk mobil hasil curian tersebut. Aurelio pun bertanya di mana dia mendapat mobil tersebut dan menanyakan keadaan orang yang Yosef curi mobil tersebut. Namun,
Yosef tampak sombong bahwa itu hanya orang biasa. Mendengar hal tersebut, Aurelio pun memukul Yosef karena Yosef sendiri tidak mengerti dan tidak menyadari siapa orang itu sendiri. Setelah itu, John Wick pun tampak pergi ke bengkel itu juga dan menanyakan ke Aurelio apakah mobilnya pernah ke sini. Dan di sini kita diperlihatkan bahwa mereka berdua sudah kenal dan sudah terbiasa akan dunia kriminal. Tak mau mencari masalah, Aurelio pun langsung memberitahu bahwa pemuda tersebut adalah anak dari bos mafia bernama Vigo yang mempunyai pengaruh yang besar di kota tersebut. Pindah ke seorang bos mafia bernama Vigo, di mana dia menelpon Aurelio dan menanyakan kenapa dia memukul anaknya tempo hari. Aurelio pun mengatakan bahwa Yosef telah mencuri mobil John Wick. Mendengar hal tersebut, membuat Vigo terdiam dan seakan ketakutan akan hal tersebut. Setelah itu, Vigo pun memanggil anaknya Yosef untuk datang ke kantor. Vigo pun marah karena perbuatan anaknya yang telah mencuri mobil tersebut. Namun, Yosef menjawab itu bukan siapa-siapa. Dengan sangat emosi, Vigo pun memukul anaknya dan mengatakan bahwa orang yang bukan siapa-siapa itu adalah orang yang telah membunuh saingan bisnis Vigo, dan secara tak langsung semua kekuasaan yang Vigo dan anaknya dapatkan sekarang itu berkat John Wick. Vigo sendiri mengatakan bahwa John Wick adalah orang yang sangat komitmen, ulet untuk sebuah hal. Dia mengatakan bahwa pernah memberi misi yang mustahil untuk John Wick dengan membunuh pembunuh bayaran nomor 1 dunia. Dan John pun berhasil melakukan itu dan dia pun dijuluki sebagai Baba Yaga atau The Boogeyman, yang dimana artinya iblis yang membunuh secara diam-diam dan menghabisi lawannya tanpa ampun. Mendengar hal tersebut, Yosef pun langsung gemetar dan menanyakan apa yang harus dia lakukan. Namun, Vigo pun menjawab bahwa John Wick sendiri yang akan mendatangi Yosef sendiri. Vigo pun menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan pengawal yang ada. Vigo pun menelpon John Wick dan mengajak untuk bernegosiasi. Namun, itu percuma dan John Wick langsung menutup teleponnya. Malam pun tiba. Tampak John Wick yang sudah lama berkecimpung di dunia pembunuhan sudah siap menyambut anak buah yang dikirim Vigo ke rumahnya. Dan di sini John Wick sendiri dengan mudah membunuh semua anak buah Vigo tersebut. Setelah membunuh semua anak buah Vigo, tampak ada seorang polisi yang menerima pengaduan kegaduhan di rumah John. Namun, ketika polisi tersebut melihat mayat bergeletakan, dia hanya biasa saja dan seperti sudah tahu pekerjaan John Wick dan memilih pulang daripada berurusan dengan John Wick dan mendapatkan masalah. Setelah membunuh anak buah Vigo, John Wick pun menghubungi tukang bersih mayat yang sudah biasa bekerja untuk membersihkan bukti mayat dan yang lainnya dengan imbalan beberapa koin emas. Di suatu sisi, Vigo pun tampak menemui Marcus dan di sini dia menawarkan untuk membunuh John Wick dengan imbalan 2 juta dolar. Marcus yang mendengar imbalan tersebut menyetujui hal tersebut. Setelah membunuh anak buah Vigo, John Wick pun pergi ke sebuah hotel yang bernama The Continental, di mana di sini tempat berkumpulnya seluruh pembunuh bayaran. Mereka bebas melakukan apa saja seperti berinteraksi, berpesta, menginap. Tapi ada satu hal yang harus dipatuhi, di mana di Continental ini dilarang melakukan bisnis atau melakukan pembunuhan di dalam area The Continental ini. Jika seorang melanggar, dia akan dihukum dengan berat, bahkan bisa dibunuh langsung oleh The Continental. The Continental sendiri dipimpin oleh orang bernama Winston. Di sini, John menemui Winston dan meminta informasi keberadaan Yosef. Namun, Winston mengatakan kembali peraturan di Continental bahwa tidak boleh ada bisnis di dalam Continental.
Singkat cerita, Winston pun memberikan lokasi dari Joseph berada, yang berada di sebuah klub hiburan bernama Red Circle. Setelah mengetahui hal tersebut, John pun langsung pergi ke tempat tersebut untuk memburu Joseph. Tampak penjaga Joseph sendiri sudah dikerahkan di tiap sudut tempat tersebut. Di sini John menemui penjaga yang bernama Prancis dan menawarkan untuk segera pergi sebelum dia membunuhnya. Prancis pun langsung pergi dan tidak ingin berurusan dengan John Wick. John Wick pun berhasil membunuh satu persatu penjaga dengan diam-diam dan terang-terangan. Di sini, Joseph pun berhasil kabur dan dia dibawa menggunakan mobil. Namun John Wick masih berkelahi dengan bos pengawal. Dan di sini dia pun terjatuh dari lantai atas dan tertusuk di bagian perut. Tidak disangka John Wick pun masih sanggup berdiri dan kabur. John Wick pun kembali ke Continental dan di sini terungkap bahwa penjaga tersebut terlihat biasa saja dan seakan sudah biasa melihat orang yang terluka. Di sini John meminta seorang dokter untuk merawat dan menjahit luka yang dia dapatkan. Setelah dokter datang, dokter pun langsung menjahit dan merawat luka di sekubur tubuh John Wick. Dan dokter itu menyarankan untuk meminum obat sebelum dia beraksi kembali. John Wick memutuskan untuk istirahat dan tidur. Tak disangka, di seberang gedung, Marcus sudah menyiapkan sniper dan bermaksud untuk membunuh John Wick sendiri. Namun, tak disangka, pembunuh bayaran bernama Perkins masuk dan bermaksud membunuh John Wick sendiri. Terungkap fakta bahwa Perkins telah dibayar Vigo 2 kali lipat untuk membunuh John Wick di area Continental. Vigo's giving me 4 to break hotel rules. Namun, dengan mudah John Wick pun mengalahkan Perkins dan dia menanyakan keberadaan harta berharga Vigo. Setelah membuat pingsan Perkins, di sini tampak seorang pembunuh bayaran juga bernama Roy menemui John serta menanyakan apa yang terjadi. John pun menawarkan sebuah koin jika dia mau menjaga Perkins sampai manajemen hotel tiba. Pagi pun tiba, di mana John Wick pergi ke sebuah gereja, yang dimana gereja tersebut hanyalah kamuflase atau tempat penyimpanan semua harta berharga Vigo. John Wick pun langsung membunuh satu persatu anak buah Vigo dan memaksa anak buahnya untuk membukakan berangkasnya. Dan ternyata John Wick pun langsung membakar semua harta tersebut tanpa tersisa. Setelah mendengar kabar tersebut, Vigo dan rombongan langsung datang ke sana dan tentu saja itu sudah ditunggu oleh John Wick sendiri. Tanpa pikir panjang, John Wick pun langsung menembaki mereka dan membunuh satu persatu anak buah Vigo. Namun dia berhasil ditabrak oleh mobil dan membuat John sendiri pingsan. Berpindah ke sebuah tempat di mana John Wick telah terikat di sebuah kursi dan dikelilingi anak buah Vigo dan Vigo sendiri. Vigo pun mengungkapkan kekesalannya karena John telah membakar semua hartanya dan karena di situ terdapat surat berharga, dokumen dan harta penting lainnya yang membuat dia menjadi orang berpengaruh di kota ini. Vigo juga mengatakan
itu hanyalah seekor anjing dan sebuah mobil. Namun, merasa kesal, John Wick pun mengatakan bahwa anjing itu adalah pemberian dari istrinya sebelum dia meninggal. Dan itu membuat dia memiliki harapan untuk melanjutkan kehidupan normal seperti manusia pada umumnya. Namun, anak Pigo merenggut semua itu darinya. Merasa kesal, Pigo pun langsung menyuruh anak buahnya membunuh John Wick. Namun ternyata John Wick ditolong oleh temannya yang bernama Marcus, dan dia pun berhasil lolos dari sana. Setelah lolos, John pun mengejar Pigo dan berhasil menangkapnya. Di sini dia bertanya keberadaan Yosef, dan mau tidak mau, Pigo pun mengatakan keberadaan Yosef di sebuah safe house yang telah dikelilingi banyak penjaga. Namun bagi John Wick itu bukan masalah. John pun langsung pergi ke sana dan dia berhasil membantai satu persatu penjaga dari Yosef sendiri. Yosef pun lari ketakutan dan di mana itu semua sudah percuma. Di sini John langsung menembak kepala Yosef dan ini mengakhiri semuanya. Setelah itu di sebuah tempat Marcus dan John bertemu. Faktanya Marcus tidak mengkhianati John dan dia malah menyelamatkan John beberapa kali. John pun berterima kasih dan mengatakan salam perpisahan karena dia akan kembali pensiun dengan damai. Namun Perkins pun melihat hal tersebut dan melaporkan kepada Pigo. Malam pun tiba. Ketika akan pulang ke rumahnya, Marcus pun dicegat oleh anak buah Pigo. Di sini, dia langsung disiksa dengan keji karena pengkhianatannya ke Pigo tersebut. Dan di sini tanpa pikir panjang, Pigo pun langsung membunuh Marcus dan menelepon John Wick kalau dia sudah membunuh Marcus sebagai balas dendam atas kematian anaknya. John pun langsung ke sana dan menemui bahwa Marcus telah tewas dengan mengenaskan. Berpindah ke suatu tempat di mana Perkins dibunuh Winston karena telah melanggar peraturan The Continental. Karena Winston pun langsung menghubungi John Wick dan mengatakan bahwa Pigo akan kabur menggunakan sebuah helikopter. Berpindah ke sebuah landasan helikopter di mana John Wick berhasil mengejar Pigo dan rombongannya. Di sini John kembali berhasil membunuh satu persatu anak buah Pigo dan terjadilah duel tangan kosong antara Pigo dan John Wick. Dan tentu saja John Wick pun berhasil mengalahkan Pigo dengan menancapkan sebuah pisau di lehernya. Setelah itu, kita kembali diperlihatkan dengan skin awal tadi, dan di sini John masuk ke sebuah klinik hewan untuk mengobati lukanya, dan John tertarik untuk mengambil anjing di klinik tersebut untuk menjadi peliharaan barunya menggantikan anjing yang lama, dan film pun berakhir. Oke semuanya, menurut gua film ini secara keseluruhan sangat memacu adrenalin ketika kita menontonnya. Dan jangan lupa untuk nonton lanjutan serial John Wick yang kedua atau chapter 2. Oke, untuk sekarang itu dulu. Bye bye.